of Honor. Bersedia untuk serangan terakhir. Marah. Untuk marah. Kami saja! Halo Sobat Elemental, pada video kali ini Admin akan membahas tentang lanjutan episode 2. Kalau begitu, simak saja video berikut. Kita akan membahas episode 2 yang berpotensi untuk episode selanjutnya. Episode ini berfokus kenapa mereka berperang yang memang perang terhenti karena adanya Boboiboy di kedua puak. Yang dimana Boboiboy sudah masuk ke perkampungan dua puak, tapi Ice disambut baik oleh Mas Gardu, sementara Blaze malah disambut ke penjara. Nah, kan mereka akan dipertemukan oleh Yaya dan Ying, di mana mereka menceritakan waktu terjatuh di kapalnya. Nah, di sini mereka bertanya-tanya kepada dua puak, tapi mereka saling menuduh satu sama lain. Tapi dari jawaban yang ada, memang katanya lontaran batu tersebut tidak sampai awan. Jadi sekali lagi memang pelakunya bukan dari kedua puak tersebut yang menghancurkan MWS, melainkan memang ada pihak dari Pak Pato yang menyerang kapalnya tersebut sampai terbelah. Karena kalau kita lihat, serangan tersebut seperti gabungan dua kuasa. Yang admin kira memang itu adalah robot penguasa asal elemental, karena serangan tersebut sangat dahsyat melebihi lontaran dari kedua puak. Makanya mereka asal tuduh tanpa ada bukti. Lalu kita ke kampung Ice Batu Api, yang dimana akhirnya Roktaroka bertemu Atoknya. Roktaroka di sini bermain dam haji bersama Tokro. Kalau dilihat memang Roktaroka ini seperti orang tua biasa, tidak seperti di komik yang gaul dalam bersosial media. Tapi jokesnya masih sama, yang dimana menambahkan nama orang dengan kalimat lain seperti Feng Je atau saya Feng. Nah, di sini kan Feng mulai menanyakan tentang foto Panglima Fire Api, yang ternyata Roktaroka punya sebagian foto yang menampilkan Mas Mawais. Dari sinilah kan para pemimpin menceritakan penyebab dari berperang tersebut. Dikatakan memang Mas Mawais merupakan pemimpin suku salju sekaligus penguasa elemental Blizzard. Juga ada Panglima Fire Api yang merupakan pemimpin suku Bara sekaligus penguasa elemental Nova. Dikatakan mereka bertemu dan bertarung di puncak bakar beku untuk menentukan yang memimpin Baraju. Tapi muncullah Retaka yang ingin mengambil kuasa elementalnya. Dari penceritaan masing-masing sisi mereka, penguasa elemental ini ingin menyerang, tapi malah dihadang. Jadi pertarungannya malah agak kurang dan malah merugikan masing-masing penguasa, yang berakhir mereka kalah dengan keadaan terpecah. Padahal kalau mereka bersatu, justru Retaka bakal kalah dengan mudah. Tapi ya mau gimana lagi, sifat gengsi dan bersaing mereka yang membuatkan mereka tewas di tangan Retaka. Tapi entah kenapa seperti hewan kesayangan kedua puak ini dihilangkan. Apalagi tiga singa Mas Mawais yang katanya 3 bulan, itu menurut admin penting sekali. Lalu juga mengenai bagian sisi mereka yang menghadap Nova maupun 3 bulan, itu tidak dijelaskan. Padahal kan menjadi alasan kenapa sisi tersebut panas dan dingin, dimana kan player tersebut tidak memiliki rotasi, makanya bagian panas dan dingin itu permanen. Lalu juga puncak bakar beku yang tidak diperlihatkan gunung tersebut meletus. Padahal ya semakin epik jika diperlihatkan pertarungan dua penguasa elemental ini apabila sambil meletus gunung tersebut. Apalagi kan di pertarungan dua kuasa elemental saja kan gunung tersebut meletus. Berarti apakah mungkin pertarungan Boboiboy lebih dahsyat ketimbang melawan Retaka? Tapi menurut admin karena diceritakan dari dua sisi, jadi lebih berfokus ke dua penguasa. Tidak sempat diperlihatkan gunung tersebut meletus. Nah, lanjut kita ke penjelasan Roktaroka, di mana ada alasan lain mereka berperang terus-menerus. Hal itu karena ada sabotase dari pihak lain yang tidak ingin kedua puak ini berdamai dan ingin terus-menerus berperang. Yang benar saja langsung ditunjukkanlah robot yang menyerang. Untungnya di sini Feng hati-hati. Tidak seperti di komik yang langsung kalah begitu saja, justru Feng di sini kewalahan sampai-sampai Roktaroka yang turun tangan karena kekasihnya Rokia dicederai. Padahal awalnya Roktaroka malu-malu kucing sampai kejar-kejaran di awal. Tapi kalau urusan dicederai, Roktaroka ini maju buat menghancurkannya sampai terlempar. Dari sinilah Feng mulai mencari sinyal untuk mengabari kawan-kawannya. Feng ini kan mendapatkan informasi penting mengenai kedua puak ini.
yang dimana kan saat mereka berkomunikasi, mereka ingin mencari cara untuk berdamai, tapi hal itu tidak mudah karena mereka belum menemukan petunjuk agar mereka ini berdamai. Sampai nantinya mungkin Toktaroka memberi petunjuk, soalnya dibilang ada yang mensabotase, apalagi tadi ada robot yang menyerang, jadi harusnya disiasati. Siapakah tangan yang ikut campur di peperangan kedua puak ini? Sampai memang mereka mengetahui kalau ada yang mengambil sumber daya alam Baraju dengan memanfaatkan perang tersebut. Jadi Feng bakal bertemu lebih banyak robot Papato karena kawasan tersebut dijaga ketat oleh robot Papato. Yang dimana setelah menelusuri lebih dalam ada petunjuk mengenai dua penguasa elemental. Seperti adanya markas tersembunyi. Di dalam sana ada petunjuk mengenai perdamaian kedua puak Baraju. Jadi ada alasan kuat Feng ini untuk mempersatukan kedua puak dengan membawa mereka ke puncak bakar beku, di mana markas tersebut tidak jauh dari sana. Makanya Feng menyuruh kawan-kawannya untuk ke sana agar nantinya Feng bisa menunjukkan bukti untuk perdamaian dua puak ini. Tapi ya tidak semudah itu, pasalnya kedua puak ini tidak menyukai satu sama lain. Dan ditambah lagi Boboiboy juga bertarung di puncak bakar beku yang bertarung habis-habisan. Jadi makin berat tugas Feng di sini untuk mendamaikan kedua puak. Tapi nantinya kedua puak ini bisa damai setelah adanya Sopan. Nah itu tadi mengenai pembahasan untuk episode selanjutnya. Oke, cukup sekian untuk pembahasan video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye. Serangan terakhir! Aduhai Blaze, takkan ku baru serang sikit kau dah kaya. Nah, selain banyaknya karakter yang dimunculkan di starter deck, kita diperlihatkan juga promosi dari pack Blazing Frost yang bertemakan Blaze dan Ice yang sedang bertarung. Ada Hans yang memegang kartu Blaze yang tidak memakai baju dari puak bara, dan ada Pokro yang memegang kartu Ice yang tidak memakai baju puak salju. Jadi belum diperlihatkan nih pakaian khas dari bara dan salju yang digunakan oleh Boboiboy dan kawan-kawan. Nah, kita kembali ke pertarungan di mana Blaze dan Ice kembali bertarung di Baraju dengan Epic, di mana nantinya mereka berdua akan bertarung di bawah gunung bara beku. Karena Blaze ini diejek oleh Ice yang memang Blaze ini sangat tersinggung sekali, membuatkan mereka bertarung. Jadi Blaze dan Ice bertarung mati-matian sampai menyerap kuasa planet tersebut dan hampir mengeluarkan tahap 3 Nova dan Blizzard yang untungnya digagalkan oleh Feng yang hampir membuatkan planet tersebut hancur. Tapi kalau di pack Blazing Frost dihentikan oleh David yang memegang kartu Sopan dengan bahasa santun dan pantun. Dengan meleraikan pertarungan tadi membuatkan mereka reda dan jadi mesan minuman. Tapi Sopan nantinya meredakan Panglima Yanari dan Mas Gardu yang masih berlanjut pertarungannya. Karena hembusan anginnya tersebut membuatkan mereka mau membicarakan perdamaian. Nah, memang kedua penguasa asal diperlihatkan bertarung antara Mas Mawes dan Panglima Pairapi. Padahal aslinya mereka membuat perjanjian perdamaian di batu yang sudah tertulis. Jadi memang sudah seharusnya mereka juga berdamai agar Baraju kembali bersatu. Yang memang markasnya tersebut kan terhalang oleh Pak Pato. Jadi mereka tidak tahu menahu mengenai rahasia dari penguasa asalnya tersebut, menjadikan perang yang berlarut-larut. Lalu, apakah ada rahasia asal kuasa elemental Nova dan Blizzard di sana? Ya, di komik tidak dijelaskan asal kuasanya dari mana, karena kedua cucunya tidak tahu dari mana dan penguasa asal mereka tertutup sekali saat pertemuan. Admin harap sih di ruang rahasia tersebut ditemukan cara bagaimana asal kuasa Nova dan Blizzard yang bisa dipelajari oleh Boboiboy nantinya dan dapat mengeluarkan di arc Baraju nanti. Admin harap juga dijelaskan mengenai kematian kedua penguasa tersebut melawan Retaka. Kan katanya mereka hampir menang, namun karena suatu bencana makanya mereka kalah. Yang memang hal yang paling ditakuti oleh mereka adalah hujan panas dan juga letusan dari gunung tersebut yang memang masih rahasia sekali kenapa gunung tersebut menyebabkan ketakutan dari kedua puak. Apakah ada rahasia dari gunung tersebut?
Semoga saja nanti bisa diperjelas mengenai Gunung Barabeku ini. Tidak hanya menjadi latar pertarungan akhir saja, melainkan di kuak misterinya seperti apa. Jadi kita tunggu saja Akbar Aju mendatang seperti apa.